Komponen termahal dan terpenting dari sebuah pesawat adalah mesin. Mesin ini bekerja berdasarkan prinsip hukum Newton ketiga yang menyatakan bahwa setiap gaya yang bekerja pada suatu benda akan menghasilkan gaya yang sama besarnya dan berlawanan arah. Pada praktiknya, mesin jet bekerja dengan menarik udara yang membuat pesawat bergerak, lalu mengompresi gas, menggabungkan dengan bahan bakar aftur, memanaskannya hingga menghasilkan gas dari turbin berputar sedemikian rupa dan membuat pesawat terdorong ke depan. Kalau kamu sering menumpang pesawat atau mudik menggunakan pesawat komersil, yuk cari tahu bagaimana proses mesin pesawat dibuat pada konten proses pembuatan dan perakitan mesin pesawat komersil. Desain. Mesin komersil saat ini memiliki diameter hingga 3 meter atau sekitar 11 hingga 12 kaki. Berat mesin bisa mencapai 10.000 pon atau sekitar 5 ton dan menghasilkan lebih dari 100.000 pon daya dorong. Pada setiap mesin terdapat tiang atau pilon yang menghubungkan mesin ke sayap pesawat. Melalui pompa dan tabung umpan pada pilon, bahan bakar dialirkan dari tangki sayap ke mesin. Kemudian tenaga listrik hidrolik yang dihasilkan oleh mesin lalu disalurkan kembali ke pesawat melalui kabel dan pipa yang juga terdapat dalam pilon. Di bagian paling depan mesin, bilah kipas membantu meningkatkan aliran udara ke kompartemen pertama mesin kompresor. Saat kipas menggerakkan udara ke dalamnya, kompresor secara bertahap melebar dari depan ke belakang untuk mengatur tekanan udara yang masuk. Untuk mempercepat aliran udara melalui mesin, kompresor dilengkapi dengan bilah yang berputar seperti kipas angin di rumah kalian. Saat mesin dinyalakan, kompresor yang bertekanan sangat tinggi akan mendorong fluida gas masuk ke dalam silinder interior, bercampur dengan aftur hingga terjadi pembakaran. Pembakaran tersebut kemudian menghasilkan volume gas yang sangat panas. Sebagian dari gas tersebut keluar dari mesin melalui sistem pembuangan, sementara yang lain sebagian kecil disalurkan ke turbin mesin yang membuat pesawat terbang di angkasa. Bahan baku mesin. Logam titanium adalah bahan baku utama mesin pesawat. Titanium adalah komponen yang kuat, ringan, tahan korosi, dan stabil dalam berbagai kondisi suhu. Namun, agar tidak terlalu kaku, titanium kemudian dicampur dengan nikel dan aluminium agar berdaya fleksibel. Bilah kipas yang berada di bagian depan mesin, misalnya terbuat dari campuran titanium dan aluminium. Untuk kompresor perantara terbuat dari aluminium, sedangkan bagian bertekanan tinggi yang lebih dekat dengan panas yang intens dari ruang bakar terbuat dari paduan nikel dan titanium yang lebih mampu menahan suhu ekstrim. Adapun ruang pembakaran juga terbuat dari paduan nikel dan titanium. Sementara bilah turbin yang menerima panas paling kuat dari mesin terdiri dari paduan nikel, titanium, dan aluminium. Sebagai tambahan, ruang pembakaran maupun turbin juga kerap dilapisi dengan keramik khusus yang memungkinkannya menahan panas lebih baik. Untuk saluran pembuangan dalam dibuat dari titanium, sedangkan saluran pembuangan luar terbuat dari komposit serat sintetis yang disatukan dengan resin berbahan fiberglass. Untuk produksi terbaru, produsen kini menggunakan komponen Kevlar yang lebih ringan dan lebih kuat. Proses perakitan. Untuk setiap bilah kipas, terdiri dari dua sisi bilah yang saat disatukan memiliki rongga di dalamnya. Rongga yang kosong tadi kemudian dimampatkan dengan motif sarang lebah untuk meningkatkan kinerjanya. Berikutnya adalah dua cakram padat yang menyerupai roda besar berlekuk tempat bilah kompresor ditautkan.
Proses perakitannya dilakukan dengan metalurgi serbuk. Bilah turbin dibuat dengan membentuk salinan lilin dan kemudian direndam dalam bak bubur keramik. Setelah setiap salinan dipanaskan, untuk mengeraskan keramik dan melelehkan lilin, logam cair lantas dituangkan ke dalam lubang yang ditinggalkan oleh lilin yang meleleh. Metode kuno pengecoran juga masih digunakan dalam proses membuat bilah kompresor. Dalam proses ini, bilah akan dibentuk dengan menuangkannya ke dalam cetakan keramik, dipanaskan dalam tungku, dan didinginkan sebelum akhirnya cetakan keramik diletakkan untuk mendapatkan bilah kompresor. Ruang pembakaran yang terus mengalami panas yang ekstrim terbuat dari titanium yang proses penciptaannya melalui proses pemanasan pencairan hingga beberapa kali, sebelum akhirnya dituangkan ke dalam beberapa cetakan segmen yang terpisah dan sangat kompleks. Untuk bagian bilah turbin, dibuat dengan metode yang agak berbeda dari yang digunakan untuk membentuk bilah kompresor. Hal itu karena bilah turbin mengalami tekanan panas yang hebat dari ruang bakar yang terletak persis di hadapannya. Salinan bilah dibentuk dengan menuangkan lilin ke dalam cetakan logam. Setelah setiap bentuk lilin mengeras, lilin dikeluarkan dari cetakan dan direndam dalam bak bubuk keramik membentuk lapisan keramik setebal 0,25 inci. Setiap bagian kemudian dipanaskan untuk mengeraskan keramik dan melelehkan lilin. Logam cair kemudian diisi ke dalamnya. Saluran bagian dalam dan afterburner sistem pembuangan dibuat dari titanium, sedangkan saluran luar dan nacelle atau selubung mesin dibuat dari Kevlar. Setelah ketiga komponen ini dilas menjadi satu bagian, seluruh mesin siap untuk disatukan. Perakitan akhir. Pada perakitan akhir, mesin pesawat dibuat dengan menggabungkan berbagai subrakitan dan aksesoris secara manual. Mesin biasanya disatukan dalam posisi vertikal dengan memasukkan bagian bawah terlebih dahulu. Perakitan dimulai dengan memasang baut turbin tekanan tinggi atau yang paling dekat dengan ruang bakar ke turbin tekanan rendah atau yang terjauh dari ruang bakar. Selanjutnya, ruang bakar dikaitkan ke turbin. Salah satu proses yang digunakan untuk membangun rakitan turbin adalah menggunakan robot CNC atau komputer numerically control yang mampu memilih, menganalisis, dan menyambungkan bilah turbin ke bagian hub. Robot ini dapat menentukan berat pisau dan menempatkannya dengan tepat untuk perakitan yang seimbang. Setelah turbin dan ruang bakar dirakit, kompresor tekanan tinggi dan rendah dipasang. Untuk kipas dan rangkanya terdiri dari subrakitan paling depan, selanjutnya dihubungkan. Poros penggerak utama yang menghubungkan turbin tekanan rendah ke kompresor tekanan rendah dan kipas kemudian dipasang sehingga melengkapi inti mesin. Setelah sistem pembuangan terpasang, mesin pesawat siap untuk dikirim ke pabrik pesawat di mana pipa, kabel, aksesoris, dan shell aerodinamis pesawat akan diintegrasikan. Nah guys, itu tadi sekilas proses pembuatan mesin pesawat secara umum. Walau terus menciptakan mesin tercanggih, namun pada proses pembuatan dan proses perakitannya, sebagian besar masih membutuhkan manusia sebagai operator. Oke deh guys, terima kasih banyak ya telah menonton hingga tuntas. Saatnya tekan tombol like dan share video ini di akun sosmedmu. Juga berikan opinimu ya, thanks and bye-bye.